Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Nindita. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis kualitatif berbantuan LLM persepsi mahasiswa terhadap AI dalam pendidikan. Untuk identitas dataset, ada judul dataset, sumber, jenis data, bahasa, topik, lisensi, student perception of AI in education, Fixer atau open data, jawaban survei, terbuka 50 mahasiswa Inggris penggunaan AI dalam pembelajaran Creative Commons. Untuk latar belakangnya itu AI semakin umum digunakan dalam dunia pendidikan. Mahasiswa ini memanfaatkan AI untuk memahami materi perkuliahan, menyelesaikan tugas, serta mencari referensi akademik dengan lebih cepat dan mudah. Namun kemunculan khawatir bahkan ketergantungan pada AI dapat berdampak negatif pada kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penggunaan AI dalam pembelajaran. Pertanyaan dan metode. Pertanyaan penelitian, bagaimana mahasiswa memandang penggunaan AI dalam pembelajaran dan dampak pada cara belajar mereka sehari-hari. Metode analisis, tematik analisis berbantuan LLM, baca data, lalu pilih jawaban relevan, lalu ke open coding, terus kelompokan kode, susun tema, verifikasi manual, dan yang terakhir interpretasi akhir. Untuk proses analisis dengan LLM itu ada 3 langkah. Intinya langkah 1 itu membaca dan memilih data relevan dari jawaban survei yang sudah dicari. Langkah kedua itu pengelompokan kode-kode hasil open coding yang menjadi lebih luas. Langkah ketiga itu verifikasi manual terhadap hasil analisis LLM untuk memastikan akurasi dan relevansi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada contoh open coding. Ada AI membantu saya memahami materi lebih cepat, mempercepat pemahaman, manfaat pembelajaran. Saya sering menggunakan AI untuk ulas. Itulah. Oke, lanjut. AI membantu proses belajar. Mahasiswa merasa terbantu memahami materi lebih cepat dan mudah dengan bantuan AI. AI memudahkan penyelesaian tugas akademik secara efisien. AI mempercepat akses informasi dan referensi yang dibutuhkan mahasiswa. Contoh, AI membantu saya memahami materi lebih cepat dan menemukan referensi dengan mudah. Selanjutnya ada resiko tergantungan pada AI. Ketergantungan berlebihan pada AI membuat mahasiswa cenderung mengandalkan jawaban instan tanpa melalui proses berpikir mendalam. Kebiasaan berpikir mandiri pun mulai berkurang seiring intensitas penggunaan AI. Dampak pada kemampuan berpikir kritis mahasiswa menjadi perhatian utama. Contoh kutipan, kadang saya jadi malas berpikir sendiri karena AI langsung memberikan jawaban yang saya butuhkan. Selanjutnya, tingkat kepercayaan terhadap AI masih ragu. Mahasiswa merasa perlu verifikasi jawaban AI sebelum menggunakan. Ada keraguan atas keakuratan informasi diberikan AI, sehingga tidak semua jawaban dapat langsung dipercaya. Literasi digital menjadi kunci penting agar mahasiswa dapat menggunakan AI secara efektif dan kritis. AI sebaiknya digunakan sebagai referensi awal, bukan satu-satunya sumber kebenaran. Selanjutnya ada tema 4, penggunaan AI perlu dibatasi dan dikontrol. AI harus digunakan dengan bijak dan terkendali agar tidak menggantikan proses berpikir mahasiswa. Perlu ada pembatasan yang jelas supaya AI tetap berfungsi sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir mandiri. Saya pikir AI boleh digunakan, tapi harus ada batasan supaya kita tetap belajar berpikir sendiri. AI sebagai alat bantu, bukan pengganti proses belajar dan berpikir kritis mahasiswa. Interpretasi dan refleksi. LLM memudahkan dan mempercepat proses analisis data kualitatif secara signifikan. LLM membantu peneliti menemukan pola tersembunyi dan mengelompokkan kode secara efisien.
Namun terdapat risiko kesalahan interpretasi dan penyederhanaan makna yang berlebihan. Oleh karena itu, verifikasi manual terhadap hasil LLM tetap menjadi langkah krusial untuk memastikan validitas dan kedalaman analisis. Kesimpulan dan penutup, AI memberikan manfaat nyata dalam efisiensi dan kemudahan pembelajaran. Namun, penggunaan berlebihan dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis dan menimbulkan ketergantungan. Penggunaan AI harus dikontrol dan diimbangi oleh belajar mandiri yang aktif. Sekian, terima kasih.